Hai, selamat malam. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita akan ngobrol tentang bagaimana Anda sebagai wanita bisa sukses menjadi pengusaha. Topik ini menarik karena hari ini ada banyak sekali wanita yang memulai bisnis, tapi juga, oh, laki juga sukses ya. Oke, oke. Kita ngomongin yang wanita dulu karena pengusaha itu identik dengan pria, tapi sebetulnya wanita juga punya peluang untuk sukses. So, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Menurut Anda, halo Pak Roy, salam pencerahan, apa kabar? Halo, 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 halo. So, menurut Anda, ada berapa banyak wanita pengusaha yang sukses? Atau kalau dibandingkan dengan pria, siapa yang memiliki kemampuan untuk lebih sukses, pria atau wanita? Alasannya apa? Kalau pria alasannya apa? Kalau wanita alasannya apa? Oke, silahkan, saya tunggu. Oke, silahkan. Ayo, kenapa? Apa pendapat Anda ya kalau ada wanita dan pria yang sama-sama berbisnis, sama-sama baru mulai, siapa yang lebih sukses? Alasannya apa? Wanita lebih detail. Oke, mantap. Ada lagi nggak? Katanya wanita lebih detail, wanita lebih sukses karena lebih detail. Ada lagi nggak? Oh, karena um, hai Laksamana, apa kabar bro? Bagaimana cara membangun personal branding untuk cuci sepatu? Oke, nanti ya, nanti topiknya kita bahas ini dulu. Oke, kita bicara tentang kelebihan wanita dulu dibandingkan pria pada saat menjalankan bisnis. Sangat tepat sekali kalau kita berbicara tentang woman entrepreneur, diteliti nih di dunia diteliti apa sih yang menyebabkan pengusaha wanita itu lebih sukses. Ya, ternyata yang pertama adalah wanita itu jauh lebih teliti dari pria. Kalau Anda punya, ini para pria yang punya istri belanja, kalau belanja itu rinci banget. Sampai kalau beli baju ya jahit-jahitannya itu dilihat satu-satu. Betul nggak? Dilihat jahitannya satu-satu ya. Lebih dilihat, oh ini saya nggak mau nih, ini keluar benangnya. Benangnya keluar, minta ganti. Itu wanita, teman-teman. Jadi sangat-sangat jeli dan kejelian ini dibutuhkan. Berarti kalau misalnya wanita sang wanita yang jeli ini menjadi misalnya um, kontraktor, ya itu kan pekerjaannya pria ya, atau menjadi interior designer, wah detail dia, detail. Oh, ini begini, detail matanya lebih jeli. Yang kedua, wanita lebih memiliki pain tolerance, ya, daya tahan terhadap rasa sakit wanita jauh lebih tinggi daripada pria. Jadi andai kata sama-sama berada di dalam tekanan, wanita itu lebih tahan daripada jika tekanan yang sama diberikan kepada pria. Saya nggak tahu, Anda setuju nggak? Setuju nggak? Pain tolerance wanita jauh lebih tinggi ya daripada pain tolerance pria. Kalau pria disuruh melahirkan normal, saya rasa nggak sanggup. Wanita sanggup gitu. Itu salah satu keunggulan juga. Yang ketiga, wanita itu bukan hanya detail, tetapi wanita juga memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan mudah. Kenapa?
Karena image wanita adalah seorang ibu. Jadi kalau mimpin karyawan, laki-laki menegur dengan wanita yang menegur sifatnya berbeda. Apalagi kalau wanita ini bisa dengan gaya keibuannya, dengan gaya kelembutannya. Itu menjadi benefit sekali. Oke. Tetapi wanita juga punya problem, teman-teman. Apa problem yang dialami oleh para wanita pengusaha? Oke. Teman-teman, problem yang sering saya temui ya ketika kita berbicara tentang woman entrepreneur yang saya dapatkan adalah mereka memiliki uh, rasa percaya diri yang lebih rendah dibandingkan pria. Jadi kadang punya PD-nya itu kurang. Ya, padahal mampu, tapi tidak berani melakukan terobosan yang berani gitu. Ya rasa pede, aduh saya bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Aduh saya nanti dianggap nggak ya? Jadi ada perasaan seperti itu. Teman-teman, 36% pengusaha wanita uh, memiliki memiliki bisnis partner pria. Ya, 36% memiliki bisnis partner pria. Dan ketika mereka memiliki bisnis partner pria atau mereka bekerja bersama-sama, kebanyakan mereka cenderung mengalah. Padahal dia pinter. Ya, saya kasih satu contoh sederhana aja. Anggap Anda punya bisnis partner seorang pria atau bahkan suami Anda. Apa yang akan Anda sebagai wanita, Anda lebih ngerti, lebih jago, lebih pinter, tapi suami Anda ini adalah partner Anda. Apa yang terjadi? Suaminya yang lebih ditonjolkan daripada istrinya. Jadi suatu hari saya punya klien bisnis manufaktur suami istri. Saya nggak sebut manufakturnya. Kemudian bisnis ini adalah warisan keluarga wanita. Sang wanita pacaran dengan pria, kemudian menikah, lalu kemudian mereka sama-sama melanjutkan perusahaan keluarga. Yang lebih paham, yang lebih mengerti, yang lebih jago, yang lebih detail, ini ceweknya, ya. Ini klien saya nih. Tetapi yang menarik adalah yang dominan, yang lebih dominan, yang uh, lebih maju, yang lebih tampil justru yang pria. Yang lebih banyak mengambil keputusan yang pria. Menurut saya ini satu hal yang salah. Karena yang gini, kita bisnis itu harus yang menguasai. Dalam hal ini yang menguasai yang istrinya. Nah, yang si pria ini sok tahunya banyak. Merasa paling tahu, padahal dia keputusannya banyak salah. Keputusan istrinya banyak benar. Karena dia yang paling ngerti dari kecil kok diikut bapaknya. Dari kecil ikut bapaknya ngurusin pabrik. Gitu. Bisnisnya bermasalah. Panggil saya analisa. Saya bilang ini kenapa begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini, ini kenapa. By the way, kalau Anda mau jadi klien di Top Coach Indonesia, Anda bisa hubungi 08 111 59 59 79. Saya membantu banyak pengusaha yang ingin mensistemasi bisnis. Tetapi tidak semua pengusaha bisa dilatih, bisa saya terima. Karena saya hanya mau business owner yang bisa mengambil keputusan, orangnya sigap ya dalam melakukan pengambilan keputusan, mengeksekusi, mau bertindak ya. Kemudian orangnya bersyukur, bukan orang yang suka komplain, bukan orang yang tidak menghargai karyawan, bukan orang yang nggak puasan. Ya, gini, nggak puas, bagus, tetapi kalau selalu melihat kesalahan, itu nggak bagus. Ya, oke, kita lanjut, teman-teman. So, jadi ketika kita analisa, oh ternyata kayak begini. Oh ternyata dia si ibu lebih diem.
Akhirnya saya bilang, yuk kita bagi tugas. Jagonya ibu di mana? Di operasional. Jagonya bapak di mana? Di marketing. Udah bagi peranan. Awalnya yang cowok dominan. Yang cewek hanya ngikut-ngikut aja. Padahal dia lebih pinter. Ganti. Wah, berkembang bisnisnya. Karena kenyataannya si wanita ini punya potensi yang luar biasa. Ya. Tantangan yang kedua adalah tantangan di mana ada tanda-tanda, ada perasaan bahwa persepsi zaman dulu ya, wanita nggak usah sekolah tinggi-tinggi, jatuhnya ke dapur juga. Itu zaman dulu tuh masih masih apa ya, masih membekas di banyak orang. Sehingga banyak wanita yang bisnis kalau belajar cowoknya yang suruh belajar. Udah papa aja yang belajar. Pasangan suami istri lagi. Menurut saya istrinya bagus, pinter, ya. Suaminya juga sama-sama pinter. Kalau belajar, ikutan seminar, ikut workshop, lakinya yang disuruh pergi. Udah papa aja, udah papa aja, udah papa aja. Saya dukung, saya dukung, saya dukung. Padahal kalau dia ikut belajar juga, pasti dahsyat, pasti sukses. Oke? Masalah yang ketiga yang saya perhatikan adalah emotional. Kebanyakan wanita, gini, Anda kalau wanita, Anda jadi pengusaha, Anda adalah wanita, Anda masuk ke bidangnya pria, atau masuk ke peranan pria, Anda jadi pria dan wanita sekaligus. Betul nggak ya? Sehingga di satu sisi Anda diharapkan menjadi orang yang tegar, tangguh, ya seperti pria, ya nggak boleh ada emosi begitu ya ketika Anda memimpin. Tapi ternyata wanita punya natural, nature-nya dia adalah emotional. Jadi Anda harus sadar, ketika emosi Anda naik, logika Anda berhenti. Ketika emosinya naik, logikanya berhenti. Jadi kita kadang-kadang lupa, gitu ya. Kita lupa terlalu emosional dengan bisnis kita. Bahkan kita terlalu emosional dengan karyawan kita. Kita terlalu melekat dengan karyawan. Sehingga nanti ada rasa kasihan. Bukannya nggak boleh ya. Kasih boleh, kasihan nggak perlu. Kenapa? Karena semua orang punya tanggung jawab, punya tugas, punya peranan. Nah, kalau wanita itu bisa kasihan. Ada perasaan nggak enak. Ada perasaan, aduh kalau saya digituin gimana. Apalagi wanita dengan wanita. Itu sama-sama berempati. Jadi emosi ini kadang-kadang cloud your judgment. Jadi mengapa ya? Membuat apa ya? Gambaran kita dalam mengambil keputusan menjadi kabur. Sehingga butuh keluar, benar-benar berpikir jernih, baru mengambil sebuah keputusan. So far so good teman-teman. Yang merasa dapat manfaat atau yang merasa apa yang saya sampaikan benar, say yes. Setuju nggak? Siapa yang setuju say yes? Yang setuju say yes? Emosional ya, emosional. Nah, Bapak Ibu, kadang susah kalau pakai emosi. Ya, betul. Baik, sekarang kita akan masuk kepada 7 strategi agar Anda sebagai wanita bisa menjadi wanita yang hebat. Pengusaha wanita yang hebat. Siapa yang mau belajar say yes? Siapa yang mau belajar say yes? Wah, dahsyat, dahsyat. Weh, semangat semua. Siapa yang mau belajar 7 hal, 7 strategi untuk membuat Anda sukses sebagai wanita? Yes, yes, yes. Mana suaranya? Weh, oke, good. Kita lanjut ya. Step yang pertama, boleh dicatat. Anda harus memiliki misi yang jernih. Teman-teman, yang pertama, Anda harus punya alasan yang kuat kenapa Anda mau memulai bisnis. Anda harus punya alasan yang kuat kenapa Anda ingin sukses di dalam bisnis.
Anda harus memiliki kriteria bahwa uh, kesuksesan Anda definisinya apa? Punya kriteria sukses. So, kalau saya mau tanya kepada Anda, kalau saya tanya kepada Anda, oke, apa sih kriteria sukses Anda dalam bisnis? Apa sih misi Anda dalam menjalankan bisnis? Kalau saya bilang blueprint ya, tapi blueprint itu mungkin terlalu jauh, nggak usah jauh-jauh lah. Misi Anda ketika Anda menjalankan bisnis itu apa? Nah, terkadang misi kita tidak jelas, akhirnya begini-gini. Apa yang menjadi dream kita dengan apa yang menjadi misi kita itu nggak nyambung. Saya kasih satu contoh. Suatu saat ada sebuah usaha ya, ada seorang pengusaha, sebetulnya bisnisnya percetakan. Percetakan simple, percetakan. Beliau adalah seorang istri, suaminya sakit-sakitan. Jadi suaminya sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja. Jadi dia terpaksa harus melakukan menjadi apa ya? Menjadi tulang punggung keluarga. Uh, Awalnya profesional, lalu kemudian memutuskan untuk menjalankan bisnis percetakan karena suaminya adalah PNS, lalu kemudian sering mendapatkan apa ya, kenal dengan orang-orang yang biasa membuat cetakan, buku, macam-macam tuh ya di pegawai negeri itu banyak tuh belangko-belangko, banyak form gitu ya. Lalu kemudian dia bilang oke deh saya bisnis saja percetakan. Awalnya hanya jadi maklar ya. Awalnya jadi maklar, sedikit-sedikit, kecil-kecilan, lama-lama berani beli mesin. Lama-lama awalnya fotokopi. Awalnya fotokopi, lalu mulai berani beli mesin Astagrafia gitu ya. Dia mulai beli mesin fotokopi yang jauh lebih canggih gitu. Bikin blueprint, mulai itu. Tapi nggak berkembang. Maksudnya berkembang, habis itu berhenti. Nah, waktu itu saya tanya, Ibu ingat nggak waktu pertama kali mulai bisnis ini misinya apa? Ya, waktu itu misi saya asal bisa bertahan hidup. Coba teman-teman, asal bisa bertahan hidup. Kalau Anda punya misi, asal bisa bertahan hidup, yang dikabulkan oleh Tuhan apa? Asal bisa bertahan hidup. Kalau misinya tidak berubah, kehidupan Anda nggak berubah. Ya, ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua adalah sama ibu rumah tangga. Kalau ini apa ya, seorang ibu rumah tangga asli, uh, memang dari kecil dia senang apa ya, senang masak. Dari kecil dia senang masak, pinter masak, senang masak. Lalu kemudian bisnis, bikin roti, bikin kue kering. Ini lagi Lebaran nih pasti sibuk banget nih bikin kue kering. Terus ikut workshop cash flow transformation, ikut workshop cash flow transformation. Cash flow transformation kita ajarin caranya untuk mengukur kesehatan bisnis. Lalu kemudian dia kaget, wah coach gila, saya kok ternyata bermasalah bisnis saya. Saya nggak nyangka selama ini saya profit, tapi sebetulnya nggak ada duitnya. Oke, kembali saya tanya, Ibu waktu itu misinya apa waktu mulai bisnis? Waktu jalanin ini tuh misinya apa? Saya senang masakin orang. Saya senang masakin orang. Tercapai nggak? Ya tercapai misinya. Tapi nggak ada misi profit. Nggak ada misi untuk berkembang. Nggak ada misi untuk menjadi yang pengusaha sukses. Jadi coba deh diklarifikasi dulu misi Anda apa. Itu step yang pertama. Step yang kedua adalah self-confident. Bapak Ibu, teman-teman yang hari ini wanita menjalankan bisnis, Anda punya banyak kehebatan. Anda punya banyak kekuatan. Anda punya banyak hal yang tidak dimiliki oleh pria. Wanita itu lebih berani ambil risiko. Tapi di sisi lain, orangnya lebih bertanggung jawab. Kalau saya punya bank, Bapak Ibu, ada pria, ada wanita, saya akan lebih
uh, berani memberikan kredit ke wanita tanpa jaminan daripada ke pria tanpa jaminan. Ke pria dengan jaminan, dengan ke wanita tanpa jaminan, saya lebih berani ke wanita tanpa jaminan. Coba bayangin. Kenapa? Karena pada dasarnya wanita itu tidak mau mengecewakan. Dia ingin bertanggung jawab. Jadi karena Anda punya banyak kemampuan, ada banyak kelebihan, ada diberi begitu banyak apa ya? eh, apa ya? Banyak kelebihan. Tuhan memberikan kelebihan banyak ke wanita. Mulai dari ketelitian ya, rasa sayang Anda, empati. Kalau saya mau rekrut karyawan, ya, istri saya nggak perlu interview. Istri saya nggak perlu interview. Ngelihat sekilas langsung bilang ini orang nggak bisa dipakai. Bisa kebaca. Instingnya kuat, teman-teman. Saya coba. Jalan nggak ya? Gue jalanin Pernah ada, ya saya nggak sebut ya karena pasti orangnya akan tahu. Saya bilang ini saya ambil deh. Istri saya bilang nggak usah, jangan ini nggak bisa dipakai. Saya paksa. 1 bulan jalan, saya udah mulai ngerasa, aduh ini nggak cocok nih. Saya punya perasaan, saya coba lagi deh. Masa saya nggak bisa? Saya kan laki-laki suka tantangan ya. Saya coba lagi deh, bisa nggak? Istri saya bilang, lo yakin? Ini udah bulan ketiga nih. Yakin mau diangkat jadi pegawai atau mau dikasih kontrak lebih panjang lagi? Yakin? Saya bilang, wah ini kalau kayak begini udah kelihatan ya. Padahal dari awal sebelum diterima, sebelum tanda tangan, istri saya udah bilang ini nggak bisa dipakai. Jadi insting Anda sangat kuat. Jadi be confident, Bapak Ibu. Yang kedua nih, please have faith in yourself. Jadilah orang yang punya keyakinan, punya percaya diri. Kemampuan Anda banyak, cuma Anda belum buka, gitu ya. Yang ketiga, nggak usah takut salah. Yang ketiga, nggak usah takut salah. Nah, tantangan dari para wanita entrepreneur yang punya resiko, yang apa ya, yang mungkin tidak punya pengalaman menjalankan bisnis, pasti takut mengambil risiko. Atau bahkan ada dari Anda yang orangnya terlalu hati-hati. Istri saya termasuk orang yang hati-hati. Saya orangnya bisa mengambil risiko atau berani mengambil risiko. Nah, Anda bolehlah berbuat salah sedikit-sedikit, tetapi tentunya kesalahan itu harus dijadikan pelajaran. Dan tidak perlu membebani karena sifat emosinya wanita. Kadang-kadang dia ingat terus tuh. Dulu pernah begini, dulu pernah begitu, dulu pernah begini, dulu pernah begitu. Terus diingat. Lama-lama nggak jalan-jalan. Ya. Yang keempat, Anda harus merubah persepsi. Ya, merubah persepsi bahwa bisnis itu mau profesional atau hanya menyambung hidup. Karena kebanyakan wanita entrepreneur itu di rumah nyambi, semua disambi, sambil ngurus anak, sambil ngurus suami, sambil ini, sambil itu, sambil bisnis. Memang bisa sih, memang bisa, tetapi tidak profesional. Jadi Anda harus merubah persepsi bahwa bisnis Anda mau dibawa kemana. Mau hanya home industry atau suatu saat mau menjadi profesional. Nah, ketika Anda mau profesional, kita perlu mempersiapkan langkah-langkah untuk menjadi profesional, ya. Yang kelima, teman-teman, pelajari bisnis skill. Ada 4 hal yang harus dikuasai, 4 skill dalam bisnis. 1, keuangan, yang kedua, operasional, yang ketiga, marketing, yang keempat, rekrutmen. 4 hal ini dikuasai, ada ilmunya Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar kita tahu, tapi ada ilmunya untuk menjalankan bisnis. Ini yang kelima ya. Yang kelima adalah ilmu untuk menjalankan bisnis. Yang keenam adalah time management. Time management. Wanita banyak sambilannya. Banyak sambilannya. Nanti ada arisan,
nanti ada kumpul sama teman, nanti ada reuni, nanti ada ini, ada urus anak, ada ini dan itu, ya. Coba deh. Uh, Kalau Anda efisien dalam menggunakan waktu, pasti bisnis Anda juga akan jauh lebih efektif, ya. Yang ketujuh adalah Anda harus menjiwai bisnis. Kalaupun bisnisnya itu bisnisnya pria, Anda harus menjiwai. Saya kasih cerita yang menurut saya cukup menarik. Ada seorang ibu, ya, seorang wanita punya bisnis manufaktur. Bisnisnya manufaktur. Biasanya bukan karena uh, sengaja bikin manufaktur. Biasanya karena ada efek dari bantu suami atau biasanya ada warisan. Tapi kasus ini adalah dia bantu suami. Suaminya meninggal. Suaminya meninggal, manufakturnya harus tetap dijalankan oleh sang istri. Meskipun ya dari awal mereka mengikuti, menjalankan ya waktu menikah, lalu buka pabrik, lalu kemudian sang istrilah yang harus manage. Menurut saya sangat hebat dan tangguh sekali. Tetapi banyak hal yang dipegang oleh suaminya yang nggak pernah disentuh sebelumnya. Banyak banget. Misalnya purchasing. Purchasing harusnya kan wanita ya. Ini suaminya yang tahu barang, tahu supplier, semuanya suaminya. Nah, yang luar biasa, suaminya ini punya wakil. Nah, wakilnya ini yang juga pegang kendali banget. Begitu suaminya meninggal, wakilnya ini menjadi sangat-sangat dominan. Sangat-sangat dominan dan ada terkesan bahwa ingin menguasai. Nah, pertanyaannya adalah mesti bagaimana? Kalau dibiarkan, nah sempat dibiarkan nih, 1 tahun tuh dibiarkan, wah berantakan teman-teman. 1 tahun dibiarkan langsung berantakan. Yang awalnya baik-baik aja jadi bermasalah, cash flow-nya jadi bermasalah, stok manajemennya bermasalah, customer-nya bermasalah, pokoknya banyak masalah. Lalu salah satu coach kita turun dan melakukan business assessment. Ketika kita lakukan business assessment, banyak temuan-temuan yang bikin kaget. Ya, nah temuan-temuan yang bikin kaget ini, kenapa? Karena dalam tanda kutip terlalu percaya, terlalu masa bodoh. Jadi ketika nomor 7 ini yang terakhir teman-teman adalah sebagai pengusaha Anda harus menjiwai bisnis Anda, apapun bisnis Anda. Jangan hanya karena oh saya wanita, ini bisnisnya pria, jadi saya tidak menjiwai. Udah menjiwai aja. Lalu akhirnya saya kasih tugas-tugas, kita ikut mendampingi juga waktu itu sampai turun ke lapangan, ketemu customer, kemudian ketemu supplier-suppliernya, turun ke lapangan melihat apa namanya kondisi pasar gitu, kita dampingin. Ternyata dia bilang, wah gila ya kalau begini caranya saya lebih lebih ngerti, wah hebat ya, thank you coach, makasih banyak gitu. So jadi teman-teman, siapa yang melihat bahwa wanita pengusaha bisa tambah sukses, tambah dahsyat luar biasa, say yes. Ya, so uh, semoga apa yang Anda pelajari hari ini, ya malam ini bisa memberi manfaat buat teman-teman. Yes, yes, yes. Oh, yes, mantap, mantap. Oh, business briefing tanggal 16 April, cash flow transformation. Ini saya kasih tulis ya. 081115959979. Ya. Yang mau ikut cash flow transformation workshop bisa ikut bisa daftar di 081115959979 tanggal 16 April hari Sabtu jam 7 malam. Jam 7 malam. Kita ternyata nggak bisa itu ya. Nggak bisa dipercepat karena banyak yang sudah book jam 7 malam. Jadi jam 7 malam get ready, kita akan belajar tentang cash flow transformation. Nah, buat Anda yang mau register, mau daftar, silahkan ke 081115959979, tapi harus make sure dulu karena kelihatannya pesertanya sudah cukup
banyak ya, sudah mulai penuh ya. Investmentnya satu orang itu 1.250.000, early bird-nya 350.000, early bird 350.000. Monggo buat yang mau ikutan, mau tentang cash flow transformation. Cash flow transformation. Gimana cara Anda bisa meningkatkan cash flow Anda di tanggal 16 ya, tanggal 16. Lusa. Oke? 14 ya 15 16. Oke? Thank you so much. 0811159599 WA. WA ya, ini WA. Oke. Monggo. Ya, thank you buat yang sudah daftar. Top Marco top. Thank you so much. Buat yang belum daftar, monggo silahkan didaftarkan diri Anda di 081115959979. Oke, thank you so much buat yang sudah hadir, teman-teman di Facebook, teman-teman di TCI Business Community, dan juga di Instagram. Thank you so much. You are the best. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.